4.000 tahun sebelum Masehi, dikisahkan ada sebuah kerajaan yang besar, mewah, makmur, dan sejahtera. Konon, kerajaan ini mayoritas penduduknya adalah saudagar atau pengusaha sukses di bidang pertambangan emas dan garam putih. Tidak ada satupun warga di kota itu yang hidup dalam garis kemiskinan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu tercantik di lembah Jordan, bernama Nihelim. Dibantu oleh adik kandungnya bernama Pangeran Astaroth, Ratu Nihelim menyulap kerajaannya menjadi surga dunia. Stupid creature. Quiet. Dikenal sebagai kota yang menawarkan keindahan dan kesenangan, kerajaan tersebut menjadi tempat destinasi wisata bagi para Don Juan atau lelaki hidung belang. Light 24 jam non-stop, kota tersebut dipenuhi dengan tempat prostitusi, perjudian, perbudakan, dan perdagangan manusia. Hanya dengan beberapa koin emas setiap pengunjung bisa membeli gadis cantik atau pemuda ganteng yang dipajang di tempat umum. Our machines to work, and only as implements for your pleasure. Kerajaan tersebut dikenal sebagai kota Sodom dan Gomora. Berlokasi tepat di tepi sungai Jordan, Sodom dan Gomora menjelma menjadi kota termegah pada zamannya. Namun keindahannya berbanding terbalik dengan perilaku dan moral para penduduknya. Mereka hidup dalam kebebasan, senang berpoya-poya, mabuk-mabukan, sampai pesta seks maraton siang dan malam. Ratu mereka yang bernama Nihelim dikenal sebagai ratu penggila maksiat. Pesta seks menjadi hiburan 24 jam non-stop di dalam istananya. Ratu Nihelim juga dikenal sebagai penguasa bertangan besi. Dia tak segan-segan menyuruh pengawalnya untuk menyiksa dan membunuh para budaknya, hanya demi kepuasan menyimpangnya. What information did you take to the Helamite camp? Of all my slaves. Hingga di suatu hari, wilayah tersebut didatangi oleh pengungsi dari kelompok suku Ibrani, yang dipimpin oleh ketua suku mereka bernama Lot. Lot mempunyai 2 anak perempuan yang sangat cantik, bernama Su'ah dan Maleb. Please help me not to show fatigue. Once these Hebrews was the tribe of Abraham. Sejak pamannya Abraham meninggal, Lot diangkat menjadi pemimpin suku Ibrani. Mereka terpaksa mencari wilayah baru setelah pemukiman lamanya diserang oleh suku Helamit. Saat di perjalanan, pengikut Lot hampir kehabisan persediaan air. Keadaan itu sempat menimbulkan insiden kecil saat pacar putrinya bernama Ismail mengambil air minum tanpa sepengetahuan pemimpinnya. Setelah kejadian itu, Lot kemudian membuat peraturan untuk memprioritaskan anak-anak dan orang sakit yang boleh mengambil persediaan air. Saat di perjalanan, suku Ibrani berpapasan dengan wanita cantik bernama Idlib. Dia adalah budak yang dijual dan akan dibawa ke kota Sodom dan Gomora untuk menjadi selir Ratu Nihelim. Rombongan para budak inilah yang membawa suku Ibrani akhirnya sampai di lembah sungai Jordan. Rombongan suku Ibrani itu terlihat bersukacita. Setelah berminggu-minggu melewati gurun yang tandus, akhirnya mereka menemukan sumber utama untuk kehidupan, yaitu air sungai yang mengalir di lembah Jordan, sebuah wilayah yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Sodom dan Gomora. Oh, thank you, Lord, you're our deliverance. Namun di balik keindahan sungai tersebut, Lot dan pengikutnya menemukan sebuah fakta yang mengerikan. Kalau lembah tersebut ternyata menjadi tempat pembuangan mayat para budak dan para pemberontak yang dieksekusi mati atau disiksa dengan keji oleh Ratu Nihelim. Singkat waktu, setelah mendengar kabar dari budaknya bernama Idlib kalau wilayahnya dimasuki oleh rombongan suku Ibrani yang dipimpin oleh Lot, Ratu Nihelim berencana untuk menawarkan kerjasama kepada rombongan asing yang masuk ke wilayahnya. Dia mengizinkan rombongan suku Ibrani tersebut untuk menetap dan membuat pemukiman di sekitar tepi sungai Jordan. Tapi dengan syarat Lot dan pengikutnya mau membayar upeti setiap tahunnya. Still agreed. Setelah sepakat, Lot akhirnya memberikan hadiah berupa seekor kuda untuk menghormati Ratu Nihelim.
Sedangkan dari pihak kerajaan, Ratu Nihelin memberikan hadiah seorang selir cantik bernama Idlit sebagai bentuk kerjasama dengan pemimpin suku Ibrani. Meskipun awalnya wanita cantik bernama Idlit itu sempat keberatan, namun karena statusnya sebagai budak, dia harus menerima jika tak mau kehilangan nyawanya. Sementara putri Lot bernama Su'ah terlihat jatuh hati saat melihat ketampanan Pangeran Astaroth, saudara Ratu Nihelin. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Pangeran Astaroth untuk mendekati putri pemimpin suku Ibrani tersebut. Setelah sepakat untuk membayar upeti kepada Ratu Nihelin, Lot dan para pengikutnya mulai mendirikan pemukiman di tepi sungai Jordan. Dengan keahlian dan kecerdasan yang dimilikinya, suku Ibrani mulai membangun saluran irigasi untuk menyulap lembah Jordan menjadi lahan pertanian yang subur. Sementara Lot mencoba menasihati Idlit yang ogah ikut bekerja di ladang. Sebagai budak nafsu Ratu Nihelin, Idlit terbiasa hidup enak dan berpakaian mewah. Berbanding terbalik dengan kehidupan suku Ibrani yang terbiasa bekerja keras dan berpakaian sederhana. Lot juga mengajarkan tentang agama suku Ibrani yang meyakini dengan adanya satu Tuhan yang mereka panggil sebagai Yehuwa. You Hebrews confuse clothes with pants, and yet you want me to do work that no slave of my Kehadiran Idlit yang menceritakan kehidupan mewahnya di kota Sodom dan Gomora mempengaruhi putri Lot bernama Su'ah yang mulai protes ke ayahnya. Kenapa dia dilarang hidup mewah dan enak seperti para budak yang dibeli oleh Ratu Nihelin? Lot sempat menampar putrinya saat Su'ah menyinggung kematian ibunya. Dengan tegas, Lot memperingatkan Idlit dan putrinya bahwa kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dengan kemewahan dan harta yang dimilikinya. Keesokan harinya, suku Ibrani dikejutkan dengan kehadiran para budak yang kabur dari kerajaan. Mereka sedang dikejar oleh prajurit kerajaan yang dipimpin oleh adiknya Ratu Nihelin, bernama Pangeran Astaroth. Para budak itu berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah pemukiman suku Ibrani, berharap pemimpin suku tersebut mau menyelamatkan mereka. Karena sudah masuk wilayahnya, Lot berusaha menghentikan Pangeran Astaroth yang memintanya untuk menyerahkan para budak tawanannya. Dengan tegas, Lot menjawab para budak itu sudah masuk ke wilayahnya, jadi keselamatan mereka sudah menjadi tanggung jawabnya. Mendengar jawaban pemimpin suku Ibrani tersebut, Pangeran Astaroth terlihat marah. Dia kemudian menyerangnya. Namun dengan keahlian bela dirinya, Lot berhasil menjatuhkan Pangeran Astaroth dari kudanya. Sementara Ismail yang mengetahui kalau calon mertuanya diserang mencoba menusuk Pangeran Astaroth. Namun niatnya dihentikan oleh Lot. Pemimpin suku Ibrani itu justru menyuruh kedua putrinya untuk membawa Pangeran Astaroth ke dalam tenda dan mengobatinya. Pemimpin suku Ibrani kemudian menyuruh prajurit kerajaan untuk memberitahu Ratu Nihelin kalau mereka akan merawat Pangeran Astaroth sampai bisa pulang sendiri ke istananya. Tell her that these men are now free. We grant them. The Sodomites will never forgive. Kehadiran Pangeran Astaroth yang dirawat di pemukiman suku Ibrani justru membawa masalah lain di pemukiman. Putri Lot yang bernama Su'ah yang dari awal sudah menyukai adik dari Ratu Nihelin tersebut, diam-diam menemui Pangeran Astaroth di tendanya. Su'ah memanfaatkan situasi sepi saat seluruh suku Ibrani sedang melaksanakan ibadah. Kemunculan putri pemimpin suku Ibrani itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pangeran Astaroth untuk mengajaknya berhubungan intim. Setelah puas menggaulinya, Pangeran Astaroth langsung mengambil kudanya dan pulang ke istananya. Sementara di tendanya, Idlit mencoba merawat kaki Su'ah yang terlihat terombehin. Terlahir dari suku Ibrani yang dikenal pekerja keras, Su'ah tak terbiasa mempercantik diri seperti yang dilakukan oleh Idlit. Kedekatan Idlit dengan putrinya membuat Lot khawatir. Putrinya menjadi pemalas seperti orang Sodom dan Gomora. Dia pun menyuruh putrinya untuk kembali bekerja di ladang. Why can't Malab take care of the stock tractor? Dengan tegas dia memberitahu Idlit kalau kecantikan kedua putrinya sudah dibentuk oleh alam. Kedua putrinya tak butuh perawatan dan perhiasan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Idlit di istana Ratu Nihelin. Karisma dan kebaikan dari seorang Lot perlahan membuat Idlit mulai merasa kagum. Apalagi Lot selalu menolak saat dia mengajaknya untuk berhubungan intim. Of course I should have remembered. But slave to your beliefs than any slave in Sodom. Sementara di istananya, Pangeran Astaroth sedang menyusun rencana untuk mengkudeta Ratu Nihelin kakaknya.
Tanpa sepengetahuan kakaknya, Pangeran Astaroth mendatangi suku Helamit, salah satu suku gurun terkuat yang dulu menyerang pemukiman suku Ibrani. Dia mengajak kerjasama untuk menyerang kerajaan Sodom dan Gomora. Sebagai imbalannya, Pangeran Astaroth akan memberikan hadiah besar untuk suku gurun tersebut. Pangeran Astaroth berencana melenyapkan kakaknya, agar dia bisa naik tahta menjadi penguasa baru di kerajaannya. We must maintain a constant alert and gain as many converts. Namun, Pangeran Astaroth tidak pernah menyadari kalau kakaknya sudah mengetahui semua rencananya, berkat informasi dari mata-matanya di istana. Sebagai balasannya, Ratu Nihilim berniat mengajak kelompok suku Ibrani untuk ikut berperang melawan suku Helamit. Sebagai imbalannya, Ratu Nihilim menawarkan kerjasama bagi hasil dari lahan pertambangan garam putih dan lahan pertanian, yang nantinya sepenuhnya akan diserahkan untuk dikelola oleh suku Ibrani. Oldest and dearest. Di suatu hari, Pangeran Astaroth kembali mendatangi pemukiman suku Ibrani. Dia berusaha untuk menemui Su'ah, wanita yang dicintainya. Saat keduanya bertemu, Su'ah memberi kode agar Pangeran Astaroth mengikutinya masuk ke dalam semak-semak. Di dalam semak-semak tersebut, keduanya kembali melakukan hubungan intim. Namun kali ini kelakuan mesum keduanya berhasil dipergoki oleh Lot dan pengikutnya. Setelah mendapat laporan dari Idlith yang mendengar suara desahan Su'ah di dalam semak-semak. You wanted me to find you, admit it. Admit it. You want... Mengetahui kalau putrinya sedang digagahi, Lot terlihat marah dan langsung mencambuk tubuh Pangeran Astaroth. Karena takut ditangkap oleh suku Ibrani, Pangeran Astaroth menodongkan pisaunya dan mengancam akan memberitahu kakaknya jika Lot berani menangkap dan menghukumnya. Karena sudah punya perjanjian dengan Ratu Nihilim, Lot terpaksa membebaskan Pangeran Astaroth. Dia pun mengancam jika sekali lagi melihat pangeran itu mendekati putrinya, maka dia tak segan-segan untuk membunuhnya. Setelah melihat kedekatan Idlith dengan kedua putrinya, Lot berencana untuk melamar Idlith agar mau menikah dengannya. Awalnya wanita cantik itu menolak ajakan dari pemimpin suku Ibrani tersebut. Idlith merasa dia dan Lot adalah sesuatu yang berbeda. Lot adalah laki-laki yang baik, taat kepada Tuhannya, sedangkan dia adalah wanita bekas budak yang tidak punya Tuhan. Namun wanita cantik itu akhirnya tak berdaya. Setelah Lot mengungkapkan ketulusannya untuk menerima dia dengan segala kekurangannya, keduanya akhirnya menikah dan dirayakan penuh sukacita oleh seluruh suku Ibrani. Sementara di tempat lain, Pangeran Astaroth kembali mendatangi suku Helamit. Dia menagih janji pemimpin suku tersebut untuk menyerang kota Sodom dan Gomora. Namun dengan liciknya, kepala suku Helamit kembali menaikkan nilai kontrak kerjasamanya dengan Pangeran Astaroth. Kali ini dia meminta imbalan yang lebih gila, yaitu meminta seluruh tambang garam putih yang dimiliki oleh kerajaan Sodom dan Gomora diberikan kepada kelompoknya. Karena sudah gak ada pilihan, Pangeran Astaroth terpaksa menyetujui perjanjian tersebut. Rencananya pasukan suku Helamit akan menghancurkan pemukiman suku Ibrani terlebih dahulu. Setelah itu dia dan pasukannya akan menyerang ke benteng kota Sodom dan Gomora. Besok harinya, suku Helamit membawa seluruh pasukannya untuk menyerang pemukiman suku Ibrani di lembah Sungai Jordan. Namun kali ini yang mereka hadapi bukan suku Ibrani yang dulu mereka kalahkan. Saat ini Lot dan pengikutnya sudah bekerja sama dengan pasukan Ratu Nihilim untuk menghadapi musuh yang akan menyerang wilayah mereka. Lot telah menempatkan beberapa wanita di punggung bukit yang bertugas mengirim kode peringatan saat ada musuh yang datang. Dia kemudian menugaskan istrinya untuk memimpin rombongan para wanita dan anak-anak agar menyelamatkan diri masuk ke dalam benteng kerajaan. Sementara para laki-laki telah bersiap di posnya masing-masing untuk menyergap pasukan suku Helamit yang datang menyerang pemukiman mereka. As Her Majesty's bodyguard. Dengan keterampilan dan kecerdasan yang dimiliki oleh suku Ibrani, mereka membuat strategi baru untuk menghadapi suku Helamit. Lot dan pengikutnya memanfaatkan tebing gunung batu di sekitar Sungai Jordan untuk menjebak suku Helamit agar berjalan ke arah bendungan raksasa yang mereka buat. Setelah pasukan Helamit masuk ke perangkap mereka, Lot menugaskan pengikutnya untuk menaburkan minyak yang telah dipersiapkan di dalam tong besar. Minyak itu kemudian mengalir lewat jalur pipa kayu yang sudah mereka buat. Setelah minyak itu sampai di jalan, Lot kemudian melemparkan pemantik api ke arahnya.
Setelah pasukan Helamid terjebak dalam kobaran api, Lot kemudian memberi aba-aba kepada prajurit Ratu Nihelin untuk menembakkan ribuan anak panah yang datang menghujani pasukan Helamid. Namun di tengah pertempuran, prajurit suruhan Pangeran Astaroth mulai menjalankan aksinya untuk menghancurkan pipa minyak yang dibuat oleh suku Ibrani. Pengkhianatan itu akhirnya terbongkar setelah prajurit suku Ibrani melihatnya. Para pengkhianat itu akhirnya tewas setelah terjebak api dan terbakar hidup-hidup. Kelompok suku Ibrani mulai kewalahan saat pasukan suku Helamid berhasil menerobos kobaran api yang mulai padam. Setelah tong minyak yang mereka buat berhasil dirusak oleh para pengkhianat suruhan Pangeran Astaroth, Lot akhirnya terpaksa menggunakan strategi terakhirnya untuk mengalahkan pasukan Helamid. Dia menugaskan pengikutnya untuk membongkar bendungan air raksasa yang telah mereka buat. Meskipun membongkar bendungan bukan perkara mudah, namun akhirnya satu persatu pengikat yang panjang mulai lepas. Bendungan raksasa itu akhirnya jebol dan menciptakan banjir bandang yang menerjang seluruh pasukan Helamid. Lot dan pengikutnya akhirnya berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya, yang semuanya tewas mengenaskan setelah tersapu air bah bersama ketua sukunya. Singkat waktu setelah berhasil memenangkan perang, Lot dan pengikutnya disambut sukacita oleh Ratu Nihelin dan seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora. Ratu Nihelin mengajak seluruh suku Ibrani untuk tinggal dan hidup berdampingan di dalam kota bersamanya. Mendengar tawaran itu, Lot terlihat tertarik untuk mempertimbangkannya. Meskipun ide itu sempat ditolak oleh Ismail dan sebagian pengikutnya, karena bertolak belakang dengan kehidupan mereka yang religius dan menentang budaya perbudakan. Namun Lot kemudian meyakinkan pengikutnya kalau keputusannya adalah jalan terbaik untuk suku Ibrani. Mereka tidak mungkin membangun kembali pemukiman yang sudah dihancurkan oleh suku Helamid dan butuh waktu lama untuk kembali membangun bendungan air untuk irigasi pertanian. Sebagai gantinya, dia pun mengajak seluruh pengikutnya untuk berganti profesi menjadi pedagang dan penambang garam putih, jika nanti mereka memutuskan tinggal di dalam kota Sodom dan Gomora. Lives as farmers and herdsmen become merchants. Come back tomorrow and he'll do his best to listen to your... Suku Ibrani akhirnya hidup berdampingan dengan rakyat Sodom dan Gomora. Mereka meninggalkan kehidupan sederhana sebagai petani dan menjadi pedagang kaya raya dari hasil pertambangan garam putih yang mereka kelola. Sementara kehidupan Lot dan istrinya kini berubah drastis. Mereka hidup bergelimang harta dan kemewahan. Namun perubahan kehidupan Lot yang lebih dekat dengan Ratu Nihelin membuat masalah serius di dalam kelompok suku Ibrani. Mereka mulai bertikai setelah tahu pajak yang mereka bayar digunakan oleh Ratu Nihelin untuk menyiksa dan membunuh para budak yang menjadi tawanan. Salah satu budaya yang bertentangan dengan kehidupan suku Ibrani yang sangat menentang perbudakan. Ismail dan kelompok suku Ibrani yang kecewa dengan perubahan pemimpinnya mulai merencanakan pemberontakan. Mereka berniat untuk melepaskan ribuan tawanan yang diperbudak oleh Ratu Nihelin. Singkat waktu, dalam sebuah jamuan pesta di istananya, Ratu Nihelin memutuskan untuk mengangkat Lot sebagai penasehatnya. Itu artinya pemimpin suku Ibrani tersebut akan menggantikan posisi Pangeran Astaroth sebagai penasehat kerajaan. Keputusan Ratu Nihelin itu tentu saja membuat Pangeran Astaroth semakin sakit hati. Belum juga rasa kecewanya hilang setelah gagal mengkudeta saudaranya, kini dia harus kehilangan jabatan pentingnya di kerajaan. Sementara Ismail terlihat meninggalkan pesta tersebut. Dia sangat kecewa setelah tahu Lot menerima tawaran Ratu Nihelin untuk menjadi penasehatnya. Baginya calon mertuanya itu sudah terjebak dengan kemewahan dan kekuasaan yang ditawarkan oleh Ratu Nihelin. Ismail kemudian mengajak pengikutnya untuk melakukan pemberontakan dengan cara membebaskan para budak yang ditawan di dalam penjara. Namun aksinya berhasil dihentikan setelah prajurit kerajaan melaporkan pengkhianatan itu kepada Pangeran Astaroth. Bagi Pangeran Astaroth, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk mengambil kembali posisinya sebagai penasehat kerajaan.
Dengan bukti pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Ibrani, dia berharap bisa membujuk Ratu Nehelim untuk mengusir suku Ibrani keluar dari kota Sodom. Sementara Ismail dan para budak yang dibebaskannya terlihat terjebak di dalam kota setelah dikepung oleh prajurit kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Astarot. Yang lebih malangnya, tak ada satupun warga kota Sodom yang mau membukakan pintu untuk menolong mereka. Ismail dan pengikutnya akhirnya ditangkap dan dibawa ke istana. Bring oil. He is a Hebrew. If he has broken the law, I reserve. Melihat kejadian itu, Lot terlihat kaget. Setelah tahu kalau Ismail benar-benar melakukan aksi nekatnya untuk membebaskan para budak yang ditawan oleh Ratu Nehelim, dia pun berusaha meminta haknya kepada penguasa kota Sodom tersebut. Sebagai orang yang telah berjasa bagi kerajaannya, Lot meminta agar Ismail dibebaskan. Namun permintaannya ditolak oleh Ratu Nehelim dengan alasan suku Ibrani sudah menjadi bagian dari rakyat kota Sodom. Itu artinya suku Ibrani harus mematuhi peraturan kerajaan. Melihat ada kesempatan untuk menjatuhkan pemimpin suku Ibrani yang sangat dibencinya, Pangeran Astarot mulai memancing kemarahan Lot dengan memfitnah Edith istrinya telah menyembunyikan skandal hubungannya dengan kedua putrinya. Pangeran Astarot kemudian memberitahu Lot kalau dia sudah meniduri kedua putrinya. Dia pun mulai menyinggung ancaman Lot yang akan membunuhnya jika kembali ketahuan sedang mendekati putrinya. And the other, Malib. An equal struggle is more. Avenge her too. Karena merasa harga dirinya telah dipermalukan di depan pengikutnya, Lot sudah tak bisa menahan emosinya. Dia pun menantang Pangeran Astarot untuk bertarung secara jantan dengannya. Tantangan tersebut tentu saja langsung diterima oleh Pangeran Astarot. Ini bisa menjadi kesempatan buatnya untuk membunuh pemimpin suku Ibrani yang selama ini telah mengagalkan semua rencananya untuk mengkudeta Ratu Nehelim dari tahtanya. Awalnya, Pangeran Astarot yakin kalau dia bisa mengalahkan Lot, yang umurnya jauh lebih tua darinya. Namun siapa sangka, dengan pengalamannya Lot bisa memenangkan duel tersebut. Putrinya Su'ah sempat memohon agar ayahnya tidak membunuh kekasihnya. Namun semuanya sudah terlambat. Pangeran Astarot tewas setelah Lot mengambil pedang dan menusuknya. Spare me, Lot. Spare me. Melihat Pangeran Astarot tewas dibunuh oleh ayahnya, Su'ah hanya bisa menangis histeris. Dia kemudian menyalahkan ayahnya, yang tega membunuh kekasihnya. Lot awalnya bersikukuh, tidak mau disalahkan atas kematian Pangeran Astarot. Namun dia akhirnya mulai menyadari kesalahannya. Setelah putrinya mengingatkan, harusnya ayahnya bertanggung jawab dengan masalah yang dihadapi oleh suku Ibrani. Karena dialah yang telah membawa pengikutnya untuk menerima tawaran Ratu Nehelim agar mau tinggal di kota Sodom dan Gomora. You are a true sodomite, Lot. Setelah menyesali perbuatannya, Lot kemudian memilih untuk menyerahkan diri dan meminta Ratu Nehelim untuk menangkapnya. Dia memutuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa seorang putra mahkota. Ratu Nehelim akhirnya menyuruh prajuritnya untuk menangkap Lot dan memasukkannya ke penjara. Sementara Edith istrinya hanya bisa menangis dan mencoba menahan suaminya. Namun Lot sudah yakin dengan keputusannya untuk tidak pernah lari dari masalah yang dihadapinya. Setelah pemimpinnya di penjara, kehidupan suku Ibrani semakin jauh melenceng dari ajaran yang mereka yakini. Diperparah dengan kelakuan Ratu Nehelim yang semakin semena-mena. Setiap hari dia menyiksa dan membunuh para budak dan menjadikannya sebagai tontonan untuk menghibur rakyatnya. Keadaan itu membuat Lot semakin sedih dan terpukul. Dia hanya bisa meratapi semuanya. Lord God Jehovah. Lot hanya bisa berdoa kepada Tuhannya agar ada keajaiban untuk menyelamatkan iman para pengikutnya. Di saat sedang berdoa itulah tiba-tiba Lot didatangi oleh dua malaikat yang mengabarkan wahyu dari Tuhannya kalau sebentar lagi kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan dengan bencana yang maha dahsyat. That I may know we are. Mendengar kabar tersebut, Lot kemudian meminta syarat kepada Tuhannya. Jika masih ada 10 warga asli kota Sodom dan Gomora yang masih percaya dengan kabar yang akan disampaikannya, dia memohon agar kota tersebut tidak dihancurkan. Namun, jika tak ada satupun warga kota Sodom yang percaya dengan peringatannya, Lot hanya memohon agar dia bisa menyelamatkan seluruh pengikutnya. Setelah permohonan Lot dikabulkan, tiba-tiba rantai besi yang mengikat tangannya terlepas begitu saja. Ismail dan para pengikutnya akhirnya bisa bebas setelah dua malaikat membuka semua pintu penjara.
Setelah bebas, Lot kemudian mengumpulkan seluruh pengikutnya. Dia mengabarkan kalau sebentar lagi kota mereka akan dihancurkan oleh bencana gempa yang dahsyat. Dia kemudian mendatangi istana Ratu Nehelim dan mengajak Ratu Nehelim dan rakyatnya untuk pergi meninggalkan kerajaannya. Namun peringatan dari pemimpin suku Ibrani tersebut malah ditertawakan oleh Ratu Nehelim dan rakyatnya. Mereka menganggap Lot sudah gila. Dust to dust! But the Lord in His mercy. Karena tak ada satupun warga kota yang percaya dengannya, Lot memutuskan untuk membawa seluruh pengikutnya keluar dari kota Sodom dan Gomora. Selama di perjalanan, Lot melarang pengikutnya untuk menoleh ke belakang. Setelah suku Ibrani meninggalkan kota tersebut, angin badai mulai datang, menerjang seluruh kota. Namun, Ratu Nehelim menganggap kejadian tersebut hanya badai biasa. Dan tak berselang lama, gempa dahsyat mulai menghancurkan gedung-gedung megah di kerajaannya. Ratu Nehelim dan rakyatnya mulai panik ketakutan. Namun penyesalan selalu datang belakangan. Ratu Nehelim dan seluruh rakyat kota Sodom akhirnya binasa setelah ditelan gempa bumi yang menghancurkan kerajaannya. Sementara Lot yang membawa keluarga dan para pengikutnya terus melanjutkan perjalanan meninggalkan lembah Yordan. Tak ada satupun suku Ibrani yang berani melihat ke arah kota Sodom dan Gomora. Hanya Idit istri Lot yang terus mengeluhkan perjalanan tersebut. Dia kecewa dengan keputusan suaminya. Meskipun Lot berusaha menasihati istrinya, Idlit tetap dengan keyakinannya kalau selama ini dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Untuk membuktikan ucapannya, Idlit nekat melanggar perintah suaminya agar tidak melihat ke belakang. Saat itulah tubuh Idlit tiba-tiba berubah menjadi batu setelah dia nekat melihat ke arah kota Sodom yang telah dihancurkan. Melihat keadaan istrinya yang telah berubah menjadi batu, Lot hanya bisa terduduk lemas. Dia terlihat sedih setelah kehilangan istri yang sangat dicintainya, dan cerita pun akhirnya selesai.